Halo Sobat Soccer, Shane Patinama baru saja merampungkan proses naturalisasi sebagai warga negara Indonesia dan siap memperkuat timnas Garuda. Meski berposisi asli sebagai bek kiri, pria kelahiran Belanda ini ternyata punya potensi menjadi solusi ketajaman timnas Indonesia. Sebelum kami mengulas lebih dalam, kami mengingatkan Anda untuk subscribe, like, dan menyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik yang kami sajikan. Selasa 24 Januari 2023 merupakan hari yang bersejarah bagi seorang pria bernama Shane Elian J. Patinama. Pada hari itulah, pria kelahiran Lelystad, Belanda pada 11 Agustus 1998 silam menjalani momen penting dalam perjalanan hidupnya. Setelah selama 24 tahun menyandang status warga negara Belanda yang merupakan negeri tempatnya dilahirkan, tepat pada hari itu ia resmi menyandang status warga negara Indonesia. Kebahagiaan terpancar di raut wajah Patinama, sebab ia harus menjalani proses yang panjang dan berliku hingga akhirnya resmi menjadi WNI setelah melewati upacara pengambilan sumpah yang berlangsung di kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Patinama punya ambisi besar untuk Indonesia, yakni membawa tim merah putih lolos ke Piala Dunia. Sebelum jauh berandai-andai tentang Piala Dunia, masyarakat sepak bola Indonesia yang berpemikiran kritis tentu bertanya-tanya manfaat dari proses naturalisasi Patinama. Secara kualitas, ia memang tidak diragukan kemampuannya. Namun yang menjadi pertanyaan, akankah perekrutannya tepat guna? Pertanyaan muncul karena Patinama memiliki posisi natural sebagai bek kiri. Sementara problem utama timnas Indonesia adalah lini depan. Masih segar dalam ingatan, timnas merah putih gagal menjuarai Piala AFF 2022-2023 karena salah satu masalahnya adalah ketidakmampuan mengonversi peluang menjadi gol. Sehingga segudang peluang yang tercipta sepanjang laga menjadi sia-sia. Pertanyaan kedua mengenai gemuknya stok pemain di sektor bek kiri. Sebelum ada Patinama, Indonesia memiliki sejumlah pemain yang cakap bermain di posisi tersebut. Mulai dari Pratama Arhan, Edo Febriansyah, dan Yaakob Sayuri. Tentu sangat disayangkan apabila potensi Arhan dan kawan-kawan harus terkubur dengan kehadiran Patinama. Terkait dua pertanyaan besar itu, Soccer Files punya analisis tersendiri. Masuknya Patinama tidak akan membuat terjadinya penumpukan di sektor bek kiri. Sebaliknya, pemain yang memiliki darah Maluku itu berpotensi mengubah cakar Garuda yang tumpul menjadi lebih tajam. Sebab Patinama merupakan tipikal bek kiri modern. Ia terbiasa dengan sepak bola Eropa yang menuntut seorang fullback tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga ikut maju ke depan dan bahkan ikut menjadi penyelesai serangan ketika pemain dari lini depan serta tengah mengalami kebuntuan dalam mencetak gol. Selama ini peran tersebut dilakoni dengan baik oleh pemain yang saat ini memperkuat klub FK Viking dari Norwegia. Apalagi sebelum berkarir di Viking, ia dididik di Belanda yang menjadikan filosofi sepak bola menyerang, total football sebagai modul dasar. Sehingga skill maupun intelijensia Patinama tidak perlu diragukan lagi. Di level akademi, Patinama sempat memperkuat tim junior Ajax Amsterdam dalam kurun 2007 hingga 2010. Kemudian, ia membela tim junior Utrecht pada periode 2010 sampai 2017. Naik level ke profesional dengan memperkuat tim Jong Utrecht pada 2017 hingga 2019. Ia kemudian hijrah ke Telstar hingga akhirnya bergabung dengan Viking sejak 2021. Oleh karena itu, jika nanti memperkuat timnas Indonesia, besar kemungkinan pelatih timnas Sinteyong tidak akan menyia-nyiakan potensinya hanya untuk sekedar mengisi posisi bek kiri. Posisi itu akan lebih baik diberikan kepada pemain-pemain lokal seperti Arhan, Edo, ataupun Yaakob Sayuri. Agar potensi besar Patinama dalam hal visi bermain, kemampuan menyerang dan mengkreasi peluang serta mencetak gol bisa bermanfaat sesuai kebutuhan timnas,
ia kemungkinan akan mendapatkan peran bermain yang lebih ke depan. Selama dipegang STY, timnas bermain dengan beberapa variasi formasi. Variasi pertama yaitu 4-2-3-1. Di posisi ini, Patinama bisa memainkan peran sebagai defensive midfielder atau double pivot. Ia juga akan cocok dimainkan sebagai gelandang kiri yang sering diperankannya bersama klub. Selain itu, ada kemungkinan pula Patinama bermain di posisi gelandang kanan agar bisa melakukan gerakan cut inside atau bahkan sebagai penyerang lubang. Untuk varian kedua yakni 4-3-3, Patinama bisa memerankan posisi central midfielder atau pemain nomor 8 yang identik dengan gelandang box to box. Ini merupakan posisi kedua yang paling sering dimainkan Patinama selain sebagai bek kiri. Peran ini juga sangat ideal karena memungkinkan untuk menjadi kreator dan eksekutor serangan. Posisi lain yang bisa diperankan dalam formasi ini yakni sebagai penyerang sayap, baik di sisi kiri ataupun kanan. Varian terakhir yang kerap dipakai STY yakni pola 3 center back. Biasanya STY memainkan pola 3-4-3 saat menyerang yang bisa berubah menjadi 5-4-1 saat bertahan. Dalam varian ini, Patinama sangat cocok memerankan posisi sebagai left wingback atau back sayap kiri. Selain itu, ia juga bisa bermain sebagai penyerang sayap kiri dan kanan. Jadi, meski memiliki posisi asli bek kiri, bukan tidak mungkin Patinama dengan kemampuannya akan menjadi solusi buruknya penyelesaian akhir timnas Indonesia. Sebelum kita berpisah, jangan lupa untuk subscribe, like, dan menyalakan tombol lonceng agar tidak ketinggalan informasi menarik lain yang Soccer Files sajikan untuk Anda.